pemerintah provinsi, ayo APBD gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi pada aplikasinya, pada pelaksanaannya, kepala daerah yang modelan seperti Arinal Junaidi kemarin itu yang harusnya disalahkan, bukan pemerintah pusat. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Demokrat yang menyalahkan Presiden Jokowi gara-gara jalan rusak di Lampung. Lah waktu zaman Pepo apa kabar? Nggak ngaca. Jadi pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Irwan Veko, yang juga anggota Komisi 5 DPR RI. Irwan ini mengatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi kemarin ini ke Lampung, ini sebetulnya nggak menyelesaikan masalah. Karena kondisi jalan yang ada di Lampung kemarin, jalan rusak, ini juga terjadi di daerah lain. Dan itu hanya sebagian kecil dari kesalahan prioritas pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Irwan juga memberikan kritikan bahwa Presiden atau pemerintah pusat ini harusnya fokusnya bukan pembangunan jalan tol. Jadi pembangunan jalan penghubung antar kota, antar kabupaten, jalan provinsi, dan lain sebagainya. Nah, itu kritikan dari Partai Demokrat. Tapi ini saya ingin mengcounter dulu. Sebelum kita menjelaskan semua, sebelum saya mencoba menjelaskan semua, kita pahami dulu bahwa setiap jalan ini punya kewenangan masing-masing. Jadi begini ya, Dek Irwan. Tentu saya bisa jelaskan. Tapi udah mirip belum sih? Jadi begini, Dek Irwan. Saya mencoba membantu, Mas Irwan, saya mencoba membantu menjelaskan. Setiap jalan yang ada di Indonesia ini punya kewenangan masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, menurut kewenangan, jalan ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jalan nasional. Jalan nasional ini merupakan jalan penghubung antar ibu kota provinsi, kemudian jalan strategis nasional, dan juga termasuk jalan tol yang memang saat ini dikebut oleh Presiden Jokowi selama 8 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, hampir 9 tahun ini, untuk membangun jalan tol yang ada di mana-mana. Karena kita semua tahu, sangat berguna, sangat bermanfaat, dan sangat berfungsi. Lalu yang kedua, ada jalan provinsi. Jalan provinsi ini menghubungkan antar ibu kota provinsi, kemudian antara ibu kota provinsi dengan kota kabupaten. Dan yang ketiga, ini ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten ini menghubungkan antar kota, antar kabupaten, antar kota dan kabupaten dengan kecamatan. Nah, ini yang menurut kewenangan. Dan ini punya fungsinya masing-masing. Jadi, kenapa kok pemerintah nasional ini, pemerintah Indonesia ini lebih memprioritaskan jalan tol? Karena memang itu sesuai dengan kewenangannya. Jalan-jalan tol, kemudian jalan nasional, jalan penghubung antar provinsi, ini memang kenapa menjadi kewenangan pemerintah pusat? Karena dibiayai oleh APBN di bawah Kementerian PUPR. Sementara jalan provinsi ini dibiayai oleh APBD pemerintah provinsi, kemudian jalan kota kabupaten dibiayai oleh APBD kota dan kabupaten. Jadi beda-beda. Makanya kenapa pemerintah pusat ini lebih fokus ke jalan tol, jalan nasional, ya karena memang kewenangannya itu. Sementara yang disampaikan oleh Irwan Veko tadi tentang jalan yang lebih diprioritaskan harusnya jalan penghubung antara ibu kota provinsi, antar kota dan kabupaten, itu punya kewenangan masing-masing. Sebetulnya pemerintah ini sudah mendorong itu, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ayo APBD gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi pada aplikasinya, pada pelaksanaannya, kepala daerah yang modelan seperti Arinal Junaidi kemarin itu yang harusnya disalahkan, bukan pemerintah pusat.
Masa semua salah Jokowi? Ya kan? Jadi dari pemerintah pusat ini semua sudah mendorong infrastruktur tetap dibangun, tapi juga harus diimbangi dengan pembangunan yang lain di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan itu dananya sudah ada pos-posnya masing-masing. Dan itu memiliki kewenangan di bawah tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Jadi nggak bisa pemerintah pusat cawe-cawe untuk jalan provinsi, jalan kota, dan kabupaten. Kalau misalkan sampai pemerintah pusat cawe-cawe atau sudah mengambil alih seperti yang ada di Lampung kemarin, berarti memang kepala daerahnya nggak becus. Dan saya yakin nggak cuma di Lampung aja yang seperti ini, di daerah lain juga pasti masih banyak. Di daerah Jawa pun juga masih ada, misalkan di Jawa Tengah, kemudian di Banten, di Jawa Barat saya yakin juga masih ada, di Jawa Timur mungkin itu juga masih ada. Nah ini harusnya memang dari pemerintah masing-masing, bukan hanya semuanya pemerintah pusat, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Lampung kemarin. Jadi begitu ya, D. Irwan. Nah, lalu kemudian, kalau berita ini diposting di media sosial, di Twitter, ini kemudian mendapatkan respon, reaksi dari netizen yang otomatis menghujat pemerintah sebelumnya, yakni pemerintah Presiden SBY. Mereka kemudian membandingkan. Nah, ini yang sudah dilakukan Presiden Jokowi ini sudah benar, sudah melakukan ini. Apa nggak seharusnya Demokrat ini justru malah bahagia kalau misalkan di Lampung nggak ada jalan yang bagus, jalannya rusak-rusak? Kan masyarakat nggak butuh makan aspal, nggak butuh makan jalan. Harusnya mengapresiasi dong. Itu kata netizen. Lalu netizen kemudian membandingkan dengan capaian prestasi apa yang sudah dilakukan oleh zaman presiden sebelumnya. Nah, sekarang akhirnya saya menghadirkan lagi, mengadu data lagi tentang pencapaian pembangunan jalan tol, jalan nasional yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY. Jadi Presiden Jokowi ketika mulai menjabat di tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 kemarin, selama 8 tahun, ini sudah membangun 1.900 km jalan tol di seluruh Indonesia. Sementara Presiden SBY mulai tahun 2005, setahun setelah menjabat, sampai tahun 2014, sudah membangun berapa? 193,1 km. Perbandingannya 10%. Nah, dulu pas waktu Presiden SBY hanya membangun 193 km, kemana suara anak buahnya? Kok nggak ada yang memprotes? Dan nggak aja itu aja, netizen kemudian mengulik dosa-dosa masa lalu Presiden SBY. Masalah BBM, bagaimana kelangkaan BBM dulu di zaman Presiden SBY. Berapa kali harus antri, kemudian berapa kali harga BBM dinaikkan. Belum lagi perbedaan harga di Pulau Jawa dan di Papua. Di Papua bisa sampai 60.000, bahkan ada yang 100.000 per liter BBM. Sementara di era Presiden Jokowi, harganya disamakan, diratakan. Karena apa? Karena distribusinya sudah lancar. Jalan Trans Papua sudah dibangun. Dulu kan agak susah karena distribusi harus melalui udara, harus melalui pesawat. Jalan daratnya nggak bisa dilalui. Tapi kemudian di era Presiden Jokowi, jalan ini kemudian diperbarui, diperbaiki, jadi mulus sehingga memungkinkan pendistribusian melalui jalan darat sehingga harganya bisa sama di seluruh Indonesia. Inilah yang akhirnya membuat orang-orang sekali lagi mengatakan ojo dibanding-bandingke. Tapi nggak hanya itu, netizen ini juga kemudian mengungkit-ungkit dosa masa lalu SBY di mana ketika seminggu sampai dengan 3 kali listrik mati di tempat mereka, PLN-nya bermasalah. Ini juga menjadi hujatan netizen. Lalu yang paling epik adalah ketika netizen mengunggah sebuah kutipan berita tentang Angelina Sonda yang mengatakan bahwa setiap proyek APBN di tahun 2010, Partai Demokrat mendapatkan 20%. Itu yang harusnya
Partai Demokrat malu kalau sudah dibeginiin. Dosa-dosa masa lalu diungkit-ungkit lagi. Lalu masih berani mengkritisi Presiden Jokowi. Sekali lagi, ojo dibanding-banding ke. Gak bakal sama levelnya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.